Terima kasih atas semua ilmu. Sambutan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur Provinsi Banten. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tadi Pak Sekda hadir, alhamdulillah. Insya Allah dia jadi Bupati Kabupaten Tangerang. Orang birokrasi, kalau beliau jadi Bupati Tangerang, otomatis Andra Soni jadi gubernur dan wakil gubernur. Kuncinya adalah di Kabupaten Tangerang. Ya. Partainya hampir sama semua, yang mendukung Andra Soni Nuryadi dengan yang mendukung Rudi Maisa dari Depan. Yang saya hormati Ketua DPW PA ini Pak AGPA Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Dr. Randes Haji Mustadi MAG. Yang saya hormati Pak Haji Syahidin, Ketua DPD AGPA II Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan, bagaimana Kadis Pendidikan? Ini yang menentukan ini dalam negara ini, yang banyak gurunya, banyak personilnya, banyak pendidikannya, banyak PNS-nya, yang di Dinas Pendidikan ini. Yang mudah-mudahan bisa sukses ke depan. Pak Haji Dadan Bundana STP DSI. Kalau sarjananya sarjana APDN. Yang saya hormati Pak Khalid Ismail, serta ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus yang tadi sudah dilantik, serta hadirin hadirat rahimahullah. Syukur alhamdulillah, summa alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba meraih kemenangan, berlomba-lomba untuk sukses. Kunci sukses, Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun politik. Jabatan presiden, jabatan politik. Jabatan gubernur, jabatan politik. Jabatan bupati, jabatan politik. Maka ditunjuklah menteri-menteri, ditunjuklah orang-orang yang terpercaya dan betul-betul bekerja dan ngerti politik. Maksud politik ini adalah dekat dengan masyarakat, maka dengan sendirinya orang-orang tersebut yang terpilih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat guru itu orang yang betul-betul diguru dan ditiru dan dekat dengan masyarakat. Maka oleh sebab itu guru itu pertama adalah bagaimana mengolah, apalagi guru agama, mengolah spiritual question, kecerdasan spiritual. Jadi pertama adalah olah hati di situ. Maka dengan olah hati, orang itu akan menjadi bersih, orang itu akan menjadi baik. Kata Alkitab, bila hati kita bersih, pikiran kita jernih, prestasi pikiran kita jernih, apalagi bila hati kita bersih, pikiran kita jernih, semangat yang tinggi, prestasi sudah diraih. Maka oleh sebab itu perlu yang namanya spiritual question, kecerdasan spiritual. Maka disinilah
sebetulnya kuncinya ada di guru-guru PAI. Guru PAI ini kadang-kadang ada orang Medan di sini ya. Kadang-kadang mazhabnya dia ke Medan gitu. Kenapa? Karena sertifikasinya dari Kementerian Agama. Tapi padahal personilnya guru PAI itu adalah personilnya dari pemerintah daerah kabupaten. Nah kalau saya kebetulan kalau asli dari Tangerang, ya, akhir saya di Tangerang. Tapi jadi bupatinya Bupati Manila karena ibu saya orang Tangerang. Ya, kalau bapak saya orang Tangerang, makanya nama saya ada di dulu kota Tangerang itu kabupaten. Namanya ada Jalan Adilati, nah itu saya sebut. Ada Gor Adilati, nah saya sebut. Bapak saya, kakek saya dulu kepala dinas sosial zaman dulu, zaman kemerdekaan. Jadi orang menyebutnya adalah ibu sosial. Ibu bapak sekalian yang saya banggakan, ya tadi kalau sudah hatinya, kan hati itu adalah tergantung niatnya. Maka orang-orang yang menjadi pemimpin itu apa sih? Orang-orang ingin jadi guru itu apa sih? Orang-orang ingin jadi kepala daerah apa sih? Apa sih tujuannya? Maka ini nama amalan niat, tergantung niatnya. Maka hati itulah yang paling penting dalam kehidupan itu. Dari situ setelah yang namanya olah hati, bagus hatinya, maka dia lari ke olah rasa. Ya, kalau hati itu kan betul-betul niatnya. Baru olah rasa. Nah, olah rasa itu sebetulnya Rasul diturunkan ke muka bumi adalah untuk memperbaiki akhlak. Nah, sebetulnya rasa itu adalah akhlak. Nah, akhlak dan budi pekerti dan kita. Maka guru PAI itu mengajarkan itu semua bayangkan itu. Dari mulai olah hati, olah rasa. Kalau bahasa sananya adalah bahasa apa? Bahasa tiga raksana gitu kan. Bahasa tiga raksananya adalah emotional question, kecerdasan emosional. Nah, kalau dia akhlak apa, hatinya bagus, maka keluar dari mulutnya itu bahasanya enak dan manis. Dan muka pun selalu tersenyum, tidak sinis, tidak benci, tidak sujon. Maka dari situ akan dengan sendirinya orang tersebut akan disukai. Sehingga apa? Elektabilitasnya tinggi kalau bahasa politik. Elektabilitasnya tinggi. Nah, kalau orang cantik tapi judes, cantik tapi jahil, cantik tapi merebut aja lah maksudnya. Dia agak lumayan, nggak cantik, nggak jelek, tapi senyum, budi-budinya baik, ya pasti lebih enak, lebih humble. Begitu pun laki-laki, suami pun begitu, istri pun demikian. Nah, kalau di rumah suasananya romantis, harmonis, komunikasinya bagus, maka dengan sendirinya akan baik. Nah, ini yang diajarkan oleh guru PAI. Jadi dari mulai spiritual question, emotional question, kecerdasan emosional, maka dengan sendirinya semua akan happy, semua akan tersenyum, semua akan senang. Akhirnya apa? Sehat, panjang umur. Akan terjadi seperti itu. Karena dari sini larinya ke sini. Nah, orang yang ininya jelek, ininya buruk, wah siap-siap saja, gitu. Stroke dan lain sebagainya. Nah, itu yang diajarkan oleh PAI. Makanya guru PAI ini sangat penting sekali. Dan program, saya berharap program ke depan itu adalah bagaimana sertifikasi guru yang PNS, non-PNS, guru agama, sertifikasinya gratis. Karena itu sangat penting sekali. Setuju tidak ini? Program kami ke depan itu intinya adalah sertifikasi profesi itu gratis. Kalau guru di Jepang tanpa sertifikasi, guru di Korea tanpa sertifikasi, guru di Singapura tanpa sertifikasi, itu namanya guru ilegal.
atau pekerja ilegal, apapun yang dikerjakan di sana, baik itu rumah masak, dia tukang proyek bangunan, dia tukang ngecat, punya sertifikasi. Nah, disinilah harus pemerintah wajib untuk memberikan sertifikasi tanpa biaya. Itu teman-teman. Namanya sertifikasi profesi. Kenapa demikian? Karena dengan sertifikasi yang bersangkutan lebih terakreditasi dan lebih cerdas dan lebih mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini yang harus mulai tahapannya ke depan. Nah, diperjuangkan oleh para PAI ini. Jadi jangan sampai tadi ada yang bersertifikasi kan lumayan itu tambahan yang sudah sertifikasi, lumayan tambahan take home pay-nya, betul tidak? Nah, itu ke depan. Terus yang berikutnya, yang orang-orang memiliki ijazah atau ilmu pengetahuan sebagai guru itu nggak boleh lagi sebagai honorer, tidak boleh lagi tidak diperjuangkan. Maka minimalnya adalah tenaga kerja kontrak atau minimalnya ditaikkan statusnya menjadi P3K. Tujuh tidak ini? Ini yang kami perjuangkan betul, dan itu program itu yang saya lakukan di Pandeglang. Saya dulu jadi bupati, begitu orang menemukan pendidikan jadi 2 PGSD seperti itu, atau tenaga yang memiliki pengetahuan ilmu pendidikan guru itu diangkat menjadi PKK. Yang akhirnya PKK ini dan GBS akhirnya dinaikkan statusnya menjadi PNS tanpa tes. Itu diantaranya. Sehingga ke depan Banten harus seperti itu. Kenapa? Tahu sendiri guru itu kan susah-susah, sulit untuk betul-betul mendidik anak itu. Saya bisa seperti ini. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena produk guru. Saya juga itu yang namanya pendidikan agama. Saya belajar dari mulai SD sampai SMA itu saya di madrasah, namanya di MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Dulu madrasah namanya Ar-Rahman. Nah, maka ke depan ini produk yang dilakukan saya, pengalaman saya. Ini empirik dan pengalaman ini sudah dilakukan adalah bagaimana anak-anak kita, namanya orang Banten. Orang Banten, Tangerang kan Banten kan? Tangerang masih Banten kan? Takutnya sudah jadi provinsi Tangerang Raya. Soalnya saya dulu disebutnya anak benteng. Nama anak benteng karena orang Tangerang. Oh, bukan anak Banten, anak benteng. Maka orang Banten itu kalau ada di mana saja, mau di Jakarta mau di Kalimantan mau di Sulawesi mau di Sumatera itu orang Banten pasti disuruh duluan. Silakan jadi imam, silakan jadi khotib, silakan baca doa, pasti itu. Maka kita dalam era modernisasi sekarang ini banyak anak-anak kita yang nggak bisa ngaji. Nah, maka oleh sebab itu harus ada peraturan gubernur ke depan atau peraturan bupati dan wali kota ke depan adalah bagaimana anak-anak SD itu harus bisa yang namanya baca tulisan minimalnya seperti itu, dan harus ada sertifikasi dari madrasah atau dari guru PAI. Maka oleh sebab itu dia boleh meningkatkan ke sekolah lanjutan. Misalnya mau diterima di SMP, itu harus sudah hafal juz amma. Setuju tidak? Dari surat An-Nas sampai surat An-Naba. Itu harus dilakukan. Nah, begitu SMP mau masuk SMA, dia harus bisa 1 juz Al-Quran. Oh, bayangkan coba. Kalau itu terjadi, ini akan banyak. Itu pernah dilakukan pernah. Tapi setelah saya melakukan itu, saya cek di sekolah-sekolah, saya masuk ke SMA, dulu SMA masih tanggung jawab bupati. Begitu saya cek SMA,
mana anak SMA? Coba saya tes ini. Coba kamu baca surat An-Naba, nggak bisa. Coba kamu baca surat Ad-Duha, nggak bisa juga. Kenapa kok bisa masuk SMA? Ternyata sertifikatnya, ijazahnya menamadi. Tidak pernah melakukan belajar di madrasah itu, tapi akhirnya problematikanya di situ. Nah inilah problem yang ada. Maka oleh sebab itu ke depan guru PAI harus diperkuat bagaimana anak-anak kita memiliki eskul di bidang keagamaan. Maka guru PAI diantaranya adalah membuat muluk untuk Banten adalah terkait dengan pendidikan agama. Itu tambahannya yang harus diperkuat. Saya bukan mengatakan depan saudara-saudara sekalian, karena ini memang merupakan harapan orang tua, harapan saya sebagai orang Banten, ya pemimpin Banten. Ini kan orang Banten yang jadi pejabat negara di pusat nih. Saya sudah